Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah. Saya ingin menyampaikan dengan tema ketika kita sedang menghadapi oposisi. Teks kita diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 dengan judul Elia di tepi Sungai Kerit. 1 Raja-Raja 17. Elia di tepi Sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi Sungai Kerit sebelah timur Sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepada mereka, dan ia minum dari sungai itu. Nah, ketika Elia itu menghadapi sebuah oposisi dalam kehidupannya untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penyembahan berhala di atas Gunung Karmel waktu itu, Elia itu berkata seperti ini, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak ada lagi embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kamu mengatakannya. Maksudnya gini, dalam menghadapi sebuah oposisi tantangan ke depan, kita dapat belajar, kita harus meminta tuntunan Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Menjalani tahun-tahun ke depan yang begitu sulit, kita tidak tahu ya saudara, menjalani tahun-tahun ke depan itu seperti apa. Tapi percayalah, di bawah otoritas dan kedaulatannya Tuhan atas kehidupan kita, kita dapat belajar bahwa kita harus memaksimalkan waktu yang ada supaya nama Tuhan selalu dipermuliakan. Nah, dalam menghadapi tahun-tahun ke depan ini memang cukup sulit. Tetapi percayalah, menghadapi oposisi, tantangan, persoalan yang ada di depan kita, kita dapat belajar sesuatu hal yang baru, yaitu kita harus tetap mengandalkan Tuhan di segala aspek kehidupan kita. Nah, ayat yang ke-6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Pada waktu itu Elia menyuruh bangsa Israel untuk pergi ke sebelah. Dia pergi berjalan ke timur, bersembunyi di tepi Sungai Kerit. Nah, di tepi Sungai Kerit itu Tuhan itu mengirim burung gagak untuk memberi sebuah roti dan sungai untuk dia minum. Maksudnya pemeliharaan Tuhan atas bangsa Israel itu sungguh sempurna. Nah, ketika menghadapi sebuah oposisi ke depan, tantangan ke depan, kita nggak tahu saudara. Makanya kita minta tuntunan dan hikmat Tuhan dalam menjalani
setiap proses dalam kehidupan kita. Belajar yuk dari Elia yang selalu mau berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Makanya di dalam kitab Yakobus 5 ayat 16 dikatakan yang bagian B, doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengakui dosa dan supaya saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan turun, dan hujan itu tidak turun di bumi selama 3,5 tahun. Lalu ia berdoa pula, langit menurunkan hujan, bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, Elia itu manusia biasa seperti kita, tapi dia mempunyai kekuatan doa yang luar biasa dalam menghadapi oposisi ke depan. Tantangan ke depan itu kita nggak tahu, saudara. Tapi belajar yuk dari Elia bahwa dia mempunyai kehidupan doa yang selalu setia, berdoa dengan sungguh-sungguh, memiliki hati yang setia kepada Tuhan dalam menjalani setiap perjalanan hidup seorang Nabi Elia. Yuk belajar dari kehidupan Elia. Elia adalah orang biasa seperti kita yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Ketika menghadapi sebuah oposisi dalam kehidupannya, Elia itu tunduk kepada Tuhan. Dia adalah orang yang suka berdoa, seperti Daniel. Dengan kesungguhan imannya kepada Tuhan, ia menciptakan suatu permohonan doa yang Tuhan kabulkan. Ingat waktu di Gunung Karmel, 3,5 tahun itu tidak pernah hujan. Ketika Elia berdoa, kuasa Tuhan itu terjadi sehingga hujan itu turun setelah 3,5 tahun kemarau itu. Jadi ketika menghadapi oposisi, yuk sama-sama cari dulu hadirat Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Belajar dari Elia, belajar dari Nehemia, belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Ketika menghadapi oposisi dalam kehidupannya, yuk sama-sama belajar untuk menemukan hadiratnya Tuhan terlebih dahulu. Seperti Daud itu adalah sang pemazmur yang sejati, yang selalu mau hidup dalam hadirat Tuhan, mencari hadirat Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Makanya di segala aspek hidupnya Daud, makanya dalam menghadapi sebuah oposisi dalam kehidupan ini, yuk sama-sama belajar untuk membangun spirit kehidupan doa yang sejati, di mana kita membangun intimacy with God, encounter with God itu terjadi dalam kehidupan kita, dan mempunyai hidup yang takut akan Tuhan, menciptakan sebuah generasi yang takut akan Tuhan. Menciptakan sebuah generasi yang takut akan Tuhan adalah dari masa sekarang sampai masa yang akan datang. Yuk kita tunduk dalam hadirat Tuhan seperti Elia. Dia orang biasa tetapi mempunyai spirit yang sungguh-sungguh berdoa. Elia adalah
manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa dalam menghadapi sebuah posisi dalam kehidupan ini. Kita nggak tahu masa-masa ke depan, kita nggak tahu saudara, tapi percayalah bahwa kekuatan doa itu adalah satu spirit kita untuk menemukan hadirat Tuhan di setiap aspek kehidupan kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan di setiap aspek kita. Dan yuk berjuang untuk menemukan hadirat Tuhan, berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Demikian saudara, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.